Pada tahun 2014 lalu, publik digegerkan dengan kasus pedofilia. Nama Andris Sobari alias Emon yang kini berusia 33 tahun mendadak tenar karena kasus pencabulan kepada anak di bawah umur. Entah apa yang ada di benak Emon hingga tega dan berani mendomi 120 anak di Sukabumi, Jawa Barat. Data itu terungkap dari buku harian Emon yang dicatat dalam 2 halaman. Nama-nama anak yang tercantum dalam buku harian Emon tersebut diduga adalah korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh tersangka. Di dalam buku harian itu ada 120 anak dengan rincian 100 anak di halaman pertama dan 20 anak di halaman kedua. Kasus predator yang dilakukan Emon terungkap pada tahun 2014. Diketahui Emon melakukan pelecehan dan pencabulan kepada seorang anak di pemandian air panas Jalan Pramuka, Kelurahan Gedong Panjang, Kecamatan Citamiang, Sukabumi. So, kita bahas latar belakangnya si Emon dulu. Emon ini mempunyai nama asli Andris Sobari, berusia 15 tahun pada saat kejadian itu. Lahir di Sukabumi pada tahun 1990. Dia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Emon ini merupakan warga kampung Liosanta, Desa Sudajaya Hilir, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi. Saat masih kecil, ketika Emon kecil baru bisa berbicara dan sudah bisa jalan, Emon secara tidak sengaja terjatuh saat digendong budenya dan kepalanya terbentur ke tanah. Bahkan setelah terjatuh, Emon kecil sempat tak sadarkan diri selama 9 jam. Saat itu kondisi badannya sangat panas. Kedua orang tuanya pun langsung membawa anaknya ke orang pintar. Dan akhirnya dia sadar kembali. Namun sejak itu, Emon ini malah gak bisa jalan dan jarang tersenyum. Beberapa bulan kemudian, Emon akhirnya bisa jalan dan berbicara lagi. Tetapi pertumbuhannya tidak seperti anak lelaki sebayanya. Dia terlihat kemayu dengan perilaku seperti anak kecil dan sering bermain dengan anak-anak kecil pula. Sejak itu, Emon kecil yang semula ceria menjadi sosok yang sangat pendiam. Tetapi soal perilaku yang menyimpang, orang-orang di rumah tidak ada yang tahu persis. Muhammad Sobirin, guru ngaji Emon di kampung, membenarkan cerita perubahan perilaku Emon menjadi seperti perempuan sejak kecil. Perubahan itu terlihat sejak Emon mengalami kecelakaan. Karena gayanya yang keperempuanan, Andris Sobari kemudian sering dipanggil dengan nama Emon. Emon ini berasal dari keluarga ekonomi yang kurang mampu. Saat kelas 2 SD, Emon berdagang cilok bumbu. Setiap hari, Emon ini membawa 1 keranjang cilok. Dan ketika istirahat, Emon berkeliling ke tiap kelas. Dia menjual kepada teman-temannya. Ia juga pernah bersekolah dari tahun 2008 sampai 2010 di SMK PGRI 1 Sukabumi. Dan mengambil jurusan tata niaga. Sejak ayahnya meninggal, Emon menjadi tulang punggung keluarganya. Bahkan semua gajinya diserahkan kepada ibunya. Diketahui, Emon ini mendapatkan gaji plus lembur hanya sebanyak 220.000 per minggu. Di sisi lain, anak-anak kecil sering mengajak Emon bermain ke pemandian. Pernah juga Emon ini sampai-sampai bolos kerja hanya untuk bertemu anak-anak di lokasi pemandian. Meski telah melakukan tindakan cek 120 anak laki-laki, diketahui Emon ini masih menyukai perempuan. Bahkan dia juga pernah punya pacar pada awal Januari tahun 2013 lalu. Dan hubungan itu putus akibat ada orang ketiga. Namun tak lama setelah itu, Emon mengaku memiliki pacar lagi. Namun di antara kedua pacarnya itu, Emon hanya berani memegang tangannya saja. Emon juga menceritakan jika dia pernah dibohongi oleh kawan bermainnya saat bersekolah di bangku SMP. Awalnya, ia mengaku kesakitan pertama kali melakukannya. Emon mengatakan, waktu itu saya pernah jadi korban. Saya disodomi di pemandian Liosanta. Dia adalah teman main. Sakit rasanya seperti ditusuk-tusuk jarum. Waktu itu trauma, waktu pertama kali. Setelah itu ketagihan. Pengalaman inilah yang membuat Emon marah dan melampiaskannya dengan melakukan pengulangan terhadap apa yang pernah dialaminya. Selain itu, Emon mengaku mendapat bisikan goib dari seorang kakek bernama Eyang Ali. Dalam bisikannya, Emon diminta mendomi 200 anak untuk mewujudkan keinginannya. Dari sinilah Emon memulai aksinya dengan anak-anak kecil di Baros dan di Citamiang. Nah, jadi gimana caranya kasus ini terungkap dan gimana kelanjutannya? Jadi gini ceritanya. Siang itu, tepat pada 27 April 2014, seorang bocah berusia 11 tahun mengadu kepada orang tuanya jika ia disodomi oleh Emon di pemandian air panas. Tepatnya di Jalan Pramuka, Kelurahan Gedong Panjang, Kecamatan Citamiang, Sukabumi. Walaupun lokasi pemandian tersebut tidak terurus, meski demikian, bocah-bocah sering terlihat mandi pada siang dan sore hari di daerah tersebut.
Keluarga korban pun langsung mendatangi rumah ketua RT tempat Emon tinggal yang tak jauh dari lokasi penembakan. Awalnya keluarga korban ingin menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan. Orang tua korban kemudian berbincang dengan warga di RT lain. Dari situlah terungkap jika ada korban Emon lainnya. Ketua RT mengatakan saat itu baru ada 5 korban yang mengaku mendapatkan tindakan serupa. Mendengar hal itu, orang tua korban tak terima dan akhirnya melaporkan tindakan Emon ke Polres Sukabumi Kota, tepatnya pada tanggal 1 Mei 2014. Akhirnya, dia pun ditangkap polisi dan dilanjutkan dengan proses penyidikan. Dari laporan tersebut, muncullah korban-korban lainnya yang melaporkan hal yang serupa dan berbondong-bondong datang ke kantor polisi. Yang membuat tak habis pikir lagi, pernyataan Emon ini membuat heboh, di mana Emon ini mengatakan bahwa ia mengaku telah mendomi 40 anak. Korbannya rata-rata anak laki-laki berusia 6-13 tahun. Polisi pun terus melakukan penyelidikan lebih dalam. Dan akhirnya polisi menemukan fakta baru bahwa Emon ini sudah melakukan pelecehan itu sejak tahun 2005. Dari penemuan ini, polisi menduga korban yang didomi oleh Emon bukan hanya puluhan, melainkan ratusan. Diperkirakan jumlah korban Emon mencapai 100 anak dan semuanya laki-laki. Hal itu diperkuat dengan temuan buku catatan si Emon. Di sana tertulis 120 nama anak laki-laki yang menjadi korbannya. Di halaman pertama terdapat 100 nama rincian anak. Dan di halaman kedua terdapat 20 nama anak-anak yang dicabulinya. Lokasi pemandian air panas Leo Santa disebut-sebut sebagai tempat Emon beraksi. Sejumlah warga sering melihat predator itu duduk sendirian di sebuah bangku di lokasi tersebut. Lokasi pemandian itu bernama Taman Rekreasi Air Panas Santa. Tepatnya berada di Jalan Pramuka, Kelurahan Gedong Panjang, Kecamatan Citamiang, Sukabumi. Sebenarnya lokasi pemandian air panas ini dekat dengan pemukiman warga. Namun kondisi di sekitar lokasi cenderung sepi. Cuma kelihatan beberapa anak muda yang nongkrong di sebuah taman bernama Taman Santa di seberang pemandian. Dan di sekitar lokasi pemandian itu berjejer beberapa bangunan rumah yang sudah terbengkalai. Di sanalah Emon ini mencabuli bocah di bawah umur. Dengan modus Emon akan memberikan uang Rp25.000 hingga Rp50.000 kepada korban sebagai syarat agar mau disodok. Dan berdasarkan hasil visum, ada 3 orang yang mengalami luka di bagian anus. Bahkan salah seorang bocah yang menjadi korban kejahatan seksual Emon dilaporkan meninggal dunia. Anak ini berinisial US yang berumur 11 tahun. Merupakan warga Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Diduga meninggal dunia setelah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan Emon. Informasi ini berasal dari bibi korban berinisial YA yang anaknya juga menjadi korban Emon. US mengeluh kesakitan pada bagian anusnya setelah pulang bermain di bekas pemandian air panas Leo Santa, Kecamatan Citamiang. Bahkan saat pulang ke rumah, korban yang yatim piatu ini tidak mengenakan celana. Selain itu, kondisi tubuhnya panas sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Karena kondisi kesehatannya terus menurun, akhirnya OS dirawat di RSUD R. Samsudin SH Kota Sukabumi selama 12 hari. Dari hasil pemeriksaan dokter, keponakan YA mengalami busung lapar. Namun selama menjalani perawatan, dia tidak bisa buang air besar karena sakit di bagian anusnya. Menurut YA, kondisi keuangannya sudah mulai habis, sementara US ini nggak sembuh-sembuh. Akhirnya, ia terpaksa membawa pulang keponakannya untuk menjalani pengobatan alternatif. Februari lalu atau sebulan setelah disodomi Emon, US meninggal dunia. Menanggapi wafatnya US, Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Hari Santoso, berjanji akan menelusurinya dan mencari rekam medis selama korban menjalani perawatan di rumah sakit. Akhirnya, kasus Emon kemudian dilimpahkan ke kejaksaan dan tidak lama langsung masuk ke persidangan. Selama proses persidangan, sang ibunda Solihat datang ke pengadilan. Ia meminta maaf kepada keluarga korban sambil terus meneteskan air mata. Solihat mengaku pasrah apapun nanti hukuman yang diterima putranya tersebut. Sambil menitikkan air mata, ia menyampaikan permohonan maafnya kepada publik atas perbuatan Emon. Selain itu juga, dia meminta maaf kepada keluarga korban. Emon ini mendapatkan tuntutan dari jaksa penuntut umum 15 tahun penjara. Jaksa penuntut umum menilai pelaku predator seksual puluhan anak tersebut tidak menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya. Maka dari itu, hakim menuntut pelaku dengan hukuman maksimal karena perbuatannya telah menimbulkan penderitaan mendalam bagi para korban dan membuat keresahan di masyarakat. Selain melanggar pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23, jaksa juga menjerat Emon dengan pasal 65 ayat 1 KUHP
karena perbuatan cabulnya dilakukan berulang-ulang terhadap para korbannya. Ia juga dikenakan denda sebesar 300 juta subsidi 6 bulan kurungan apabila tak membayar denda tersebut. Sementara itu, perlawanan atas tuntutan disuarakan pengacara Emon Muhammad Saleh yang menilai jaksa penuntut umum terlalu kejam memberikan tuntutan maksimal terhadap Emon tanpa melihat hal-hal yang meringankan. Termasuk salah satunya adalah di masa lalunya Emon ini adalah korban pelecehan dari pelaku lain. Dari tuntutan setebal 90 halaman yang dibacakan jaksa penuntut umum, tidak ada satupun yang meringankan. Belum lagi, masalah hasil visum juga diragukan karena ada 15 anak yang disebut sebagai korban. Sementara dalam persidangan, mereka itu mengaku tidak pernah menjadi korban Emon. Singkat cerita, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, Jawa Barat menjatuhkan vonis 17 tahun penjara bagi terdakwa kasus kejahatan seksual terhadap puluhan anak yakni Andri Sobari alias Emon. Emon terbukti bersalah dan melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman 17 tahun penjara dan denda 200 juta atau jika denda tidak dibayarkan, maka terpidana harus menggantikannya dengan kurungan penjara selama 6 bulan. Selain itu, terdakwa dalam melakukan aksinya itu dalam kondisi sadar dan mengetahui apa yang telah dilakukannya itu salah. Sehingga sempat memberikan ancaman kepada anak yang menjadi korbannya agar tidak melaporkan kejadian itu karena jika dilaporkan akan diwafatkan atau dipatahkan kakinya. Dikatakan agar calon korbannya terbujuk, terdakwa juga mengiming-imingi hadiah mulai dari 50.000 hingga akan dibelikan sepeda motor mini. Bahkan Emon akan mengajari ilmu bisa terbang, lari cepat, jurus monyet, musang, dan kian santang jika si anak itu mau menuruti apa perintahnya seperti di Sodom. Tidak seluruh korbannya disini, sebagian ada yang dilecehkan. Namun baru-baru ini Andri Sobari alias Emon, mantan pelaku pencabulan terhadap 120 anak di kota Sukabumi, Jawa Barat pada tahun 2014 silam, telah dinyatakan bebas bersyarat dari Lapas Kelas 1 Cirebon pada tanggal 27 Februari 2023. Karena statusnya masih bebas bersyarat, Emon ini harus menjalani wajib lapor ke Lapas Nyomplong Sukabumi setiap 2 minggu sekali sampai tahun 2028. Akan tetapi, bebasnya pria 33 tahun tersebut membuat sejumlah warga di sekitar tempat tinggalnya cemas. Namun, Emon ini sudah memperlihatkan perubahannya. Emon sudah bisa bersosialisasi dengan warga dan sholat berjamaah bahkan azan di masjid. Warga lainnya mengatakan mendukung Emon kembali ke masyarakat sebab menurutnya setiap manusia punya kesempatan kedua. Beruntungnya, pemerintah daerah berhasil memediasi warga yang menolak. Akhirnya, warga pun menyatakan menerima Emon pulang. Dan untuk mencegah kejadian terulang, Ketua RT setempat menghimbau warganya meningkatkan kewaspadaan terhadap anak-anak. Selain harus wajib lapor, ada beberapa faktor yang dapat membatalkan SK pembebasan bersyarat bagi mantan narapidana. Yang membatalkan adalah ketika dia meresahkan masyarakat ataupun melakukan pelanggaran hukum lagi. Tidak melaksanakan wajib lapor sesuai ketentuan, maka dia bisa dicabut pembebasan bersyaratnya. So, jadi segitu dulu kisah dari predator seksual Emon alias Andri Sobari. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan yang kurang pas. Terlepas dari itu semua, memang benar jika manusia berhak memiliki kesempatan kedua. Namun tidak ada salahnya juga jika kita tetap waspada. So, thanks for watching.